Aspek akuntansi dan keuangan. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai aspek akuntansi dan keuangan dalam mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dian Reski Pangestu, SHME, dan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Widya Yani, Citra Indrianti Putri, Anggriani, Siti Sakirna, dan Muhammad Yusuf. Nah, teman-teman semua, tahukah kalian apa itu akuntansi dan apa itu keuangan? Pertama-tama, kita akan membahas mengenai pengertian akuntansi dan keuangan. Yang pertama, akuntansi. Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Yang kedua, keuangan. Keuangan adalah mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung resiko dalam menjalankan proyek mereka. Nah, ada pula laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses analisis dan penilaian yang membantu dalam menjawab beberapa pertanyaan yang sudah sewajarnya diajukan. Jadi, itu merupakan alat untuk mencapai tujuan. Nah, ada pula jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan arus kas. Dan yang keempat, laporan perubahan modal. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan neraca. Nah, tahukah kalian apa itu neraca? Neraca adalah potret kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu yang meliputi aset atau sumber daya perusahaan dan klaim atas aset tersebut. Adapun persamaan neraca dapat dirumuskan sebagai berikut. Aset sama dengan utang ditambah modal pemilik. Nah, adapun komponen-komponen neraca. Dalam neraca terdapat 3 komponen utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama, aset atau aktiva. Aktiva atau aset merujuk pada keseluruhan dari sumber daya yang kita miliki. Yang kedua, kewajiban atau liabilitas. Kewajiban adalah utang terhadap pihak lain yang harus dibayar, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, ekuitas atau modal. Ekuitas merupakan sebuah elemen dalam laporan neraca keuangan di mana ekuitas ini dapat mencerminkan kepemilikan perusahaan. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, aset atau aktiva. Aktiva terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, aktiva lancar. Yang kedua, investasi jangka panjang. Yang ketiga, aktiva tetap berwujud. Yang keempat, aktiva tidak berwujud. Dan yang kelima, aktiva lain-lain. Nah, yang kedua, kewajiban atau liabilitas. Kewajiban terbagi menjadi 2. Yang pertama, utang lancar. Dan yang kedua, utang jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah ekuitas atau modal. Nah, modal terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, modal pemilik. Dan yang kedua, modal yang disetor. Dan modal yang disetor terbagi lagi menjadi 2, yaitu modal saham dan tambahan modal yang disetor. Kemudian, jenis modal yang ketiga adalah laba yang ditahan. Selanjutnya, pengertian laporan laba rugi. Nah, apa sih itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi merupakan ikhtisar yang disusun secara sistematis berisikan data yang mencangkup seluruh pendapatan atau revenue perusahaan dan seluruh beban perusahaan untuk satu periode akuntansi. Selanjutnya, pos-pos laporan laba rugi. Nah, yang pertama, hasil penjualan. Yang kedua, harga pokok barang yang dijual. Dan yang ketiga, biaya operasi. Nah, adapun pengertian laporan perubahan modal. Nah, apa sih itu laporan perubahan modal? Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menggambarkan mengenai perubahan modal perusahaan yang terjadi selama periode tertentu. Nah, ada juga bagian laporan perubahan modal. Nah, bagian laporan perubahan modal terbagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama untuk perusahaan perseorangan, yang kedua untuk perusahaan persekutuan, dan yang ketiga untuk perusahaan perseroan. Adapun sumber-sumber dana. Nah, sumber dana terbagi menjadi dua. Sumber dana yang pertama berasal dari modal asing atau modal pinjaman. Modal asing merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Kemudian ada pula sumber dana yang kedua, yaitu berasal dari modal sendiri. Nah, modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik tertutup ataupun terbuka. Adapun biaya kebutuhan investasi. Secara garis besar, biaya kebutuhan investasi meliputi yang pertama biaya prainvestasi, yang kedua aktiva tetap, dan yang ketiga biaya operasional. Nah, selanjutnya arus kas atau cash flow. Arus kas adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Selanjutnya, rasio-rasio keuangan. Dalam laporan keuangan, pada praktiknya setiap perusahaan, baik bank maupun non-bank, pada suatu waktu periode akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Nah, adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan, pihak-pihak tersebut adalah yang pertama, kreditor, yang kedua, pemegang saham, yang ketiga, pemerintah, yang keempat, manajemen, dan yang kelima, karyawan. Sekian dulu ya teman-teman, semoga semua yang telah disampaikan dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.